Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali hadir di rumahnya yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, menunaikan tugas mulia seorang mukmin, menjalankan perintah-perintah yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita mengundang rahmat serta membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan menambah catatan-catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita salat, kita lanjutkan dengan mempelajari agamanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa kebaikan dan manfaat, buah amal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik amal adalah yang senantiasa dijaga, yang senantiasa dilaksanakan walaupun kadarnya tidak banyak. Dan alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk sama-sama belajar dan bisa duduk sejenak setelah salat subuh ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membuktikan cinta kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya serta mentaati dan mengikuti apa yang telah dianjurkannya dan dicontohkannya, serta kita menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kembali kita membahas tentang kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, sampai pada rukun Islam yang bicara tentang Ramadan atau siyam Ramadan, yaitu tentang rukun Islam yang keempat. Setelah kita membahas syahadat, salat, zakat, kemudian masuk pada pembahasan siyam Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kita minta kepada Allah, ya Ramadan sudah dekat, ya, dengan hitungan bulan Ramadan akan datang kembali menyapa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan menyampaikan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ikhwani wa akhwati fiddin, pembahasan kita pagi ini adalah tentang fadl syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Setelah kita membahas tentang sunnah-sunnah siyam, kemudian membahas tentang apa yang bisa membatalkan ibadah kita, ibadah puasa kita, pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan secara umum. Wa'lam akhi wafaqallah li ta'atih. Ini diawali dengan sebuah doa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mentaatinya. Anna syahra Ramadan, ya, musimun azim, sebuah musim, ya, yang sangat agung. Allah jadikan dia sebagai ladang untuk berlomba-lomba, sebagai wadah atau tempat untuk kita berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah, dalam fastabiqul khairat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan
maka Nabi mengatakan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Nah, tentunya bulan yang berkah itu mestilah kita isi dengan berbagai macam amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mendekatkan kita kepadanya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-a'malil fadilati fi Ramadan, amal-amal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yang pertama tentulah as-siyam. Ramadan bulan puasa, tentulah amal yang agung itu adalah as-siyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasiyamu Ramadan ma'a wujubihi fihi fadlun azim." Puasa Ramadan karena memang diwajibkan Allah, ya, maka dia memiliki keutamaan yang sangat agung. Siam Ramadan memiliki keutamaan yang sangat agung. Puasa secara umum juga demikian, bukan hanya puasa Ramadan saja. Puasa secara umum itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ya Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini berkaitan dengan ibadah siam Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ampunan kepada Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lewat. Ya, itu terkait dengan siam Ramadan. Siam misalnya secara umum, Nabi SAW mengatakan, "Man shama yawman lillah," sebarang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, ba'adallahu an wajhihi sab'ina kharifa, Allah akan jauhkan dari wajahnya sebanyak 70 tahun. Sab'ina kharifa itu 70 tahun hitungan akhirat. Satu hari Anda berpuasa karena Allah, Allah jauhkan ya kita dari api neraka selama 70 tahun. Ya, hitungan hari di akhirat tidak sama dengan hitungan hari di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, ini perlu kita pahami bersama. Yang kedua adalah al-qiyam, ya. Kita mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa yang telah lewat. Di siang hari berpuasa, di malam hari diikutkan dengan salat tarawih. Tarawih itu adalah qiyam, maksud Ramadan itu ada tarawih termasuk. Jika ingin menambah dengan sesuatu, ya misalnya kita tarawih 11 rakaat dengan witir di malam, di awal malam, itu sudah termasuk qiyam Ramadan. Lalu kita ingin menambah di menjelang sahur, ini juga merupakan qiyam Ramadan. Yang mendirikan tarawih, yang mendirikan qiyamul lail dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Nah ini subhanallah. Wa mimma yahris alaihi min qiyam Ramadan salat tarawih. Hal yang paling pertama kita jaga, bukti kita qiyam Ramadan, salat tarawih. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama layla." Bayangkan, ada yang salat tarawih bersama imam, kemudian selesai bersama imam, maka dicatat bagi dia seperti orang yang mendirikan satu malam. Bayangkan itu ya. Makanya kita salat jangan putus-putus. Artinya kalau bisa kita tetap menjaga malam itu insirah bersama imam. Ya, kita selesai bersama imam. Walam yazid Rasulullah SAW ala 11 raka'atan fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi tidak menambah jumlah rakaatnya dari
lebih daripada 11 rakaat di bulan Ramadan maupun selebihnya atau di lain bulan Ramadan, seperti mana Aisyah menceritakan, wa in zada ala 11 fala haraja alaihi balil amr fi dzalika wasi' walillahil hamd. Jadi tidak perlu ada perdebatan ya antara 23 atau 11 rakaat, tidak perlu, karena al-amrul wasi', perkaranya sangat lapang sekali. Yang 11 rakaat silakan dengan witir, yang 23 silakan dengan witir. Tapi catatan penting kita adalah bukan pada jumlahnya, tapi bagaimana kita melaksanakannya. Karena bisa jadi orang yang 23 rakaat itu lebih cepat selesai daripada yang 11 rakaat. Sampai ada istilah saking cepatnya setelah itu Al-Fatihah satu nafas. Sampai ada istilah begitu. Artinya apa? Artinya kita tidak merasakan kelezatan tilawah membaca Al-Quran di dalam salat. Yang diminta kita adalah bagaimana salat itu kita jadikan sebagai tempat kenyamanan hati kita, menghayati bacaan-bacaannya, apalagi imamnya dengan bacaan yang indah, dengan suara ditambah dengan suara yang indah, Masya Allah, Tabarakallah, tambah terasa air mata itu menangis, mengeluarkan mata airnya, tambah terasa mata kita sudah meleleh saja. Tapi kalau Al-Fatihah satu nafas ditambah dengan ayat seputar ayat-ayat pendek saja, ini kita tingkatkanlah ya, kita upgrade, kita naik tingkat lah, level gitu ya, kita naik level gitu kan. Kalau antum nanti pulang ke kampung dan diminta imam, ya alhamdulillah, nikmatilah, pilihlah ayat-ayat yang bisa ya dibaca dengan penuh ya penghayatan. Jangan sudahlah ayatnya subhanallah dipilih qul huwallahu ahad di rakaat kedua, kemudian kita tambah dengan ayat-ayat yang lain di rakaat pertamanya. Ya, maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, ini yang kedua. Yang ketiga adalah qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'an, lianna syahrul Ramadan huwa syahrul Qur'an. Yang ketiga yang dianjurkan untuk kita kerjakan di samping siyam qiyam adalah membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu Ramadan bimazidin min qiraatil Qur'an. Nabi itu menambah bacaan. Nabi itu ya betul-betul di bulan Ramadan Jibril datang mengajarinya Al-Qur'an, ya fayudarisuhul Qur'an fi kulli lailatin min layali Ramadan. Itu setiap malam Jibril dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa Al-Quran menjadi bulan ya, Ramadan menjadi bulan Al-Quran, sampai sebutannya bulan Al-Quran. Makanya kalau Ramadan tidak baca Quran, bagaimana Ramadannya? Ya, Ramadan tidak dekat dengan Al-Quran, bagaimana pula ya tahun itu? Maka ikhwani, keindahan Ramadan itu juga terletak dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, lantunan-lantunan Al-Quran, bukan lantunan kita masuk ini di masjid setelah tarawih, bukan gitu ya. Jangan dipahami bahwa masing-masing orang membaca Al-Quran, jelas ya. Ini syiarnya hanya di masjid saja setelah tarawih, bukan ini yang kita maksud gitu kan. Yang ingin kita maksud bahwa masing-masing dari kaum muslimin yang membaca Al-Quran di rumahnya, dimanapun, di tempat dia bekerja, dengan targetan-targetan yang sudah dia inginkan. Nah, yang keempat as-sadaqah, dia itu bulan di mana kita mengeluarkan harta kita. Wa kana sallallahu ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya di bulan Ramadan yang melebihi dari bulan-bulan yang lain. Yang kelima al-umrah. Kalau bisa kita melaksanakan ibadah umrah, karena Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Yang keenam, i'tikaf. Beriktikaf kita di bulan Ramadan. Ya, kalau bisa di asal awakhir min Ramadan, dalam rangka kita mengintai malam Lailatul Qadar. Ya, karena ini sunnah Nabi SAW. Nabi beriktikaf. Ya, bahkan di awal kisahnya Nabi iktikaf di 10 awal. Kemudian Nabi iktikaf di pertengahan dan akhirnya Nabi beriktikaf di 10 akhir, mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir. Yang ketujuh, kita betul-betul mengintai malam Lailatul Qadar dengan qiyam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Malam Ramadan kita hidupkan dengan siyam. Malam Ramadan kita hidupkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, kemudian yang kedelapan adalah tafsirus shaim. Kita juga dianjurkan untuk memberikan makan orang-orang yang berpuasa, ya, seperti mana Nabi SAW katakan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghairihi annahu la yanqus min ajri shaim syai'. Yang berpuasa kemudian memberikan makan di bulan Ramadan, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya, ya, tanpa dikurangi dari pahala orang yang diberi makan tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka Allah melipat gandakan. Jadi orang yang cerdas adalah yang selalu berusaha untuk memikirkan apa yang bisa diberi. Jadi begini pemahamannya, bahwa jangan hanya sekedar dipahami kita berikan nasi bungkus satu orang, bukan sekedar itu aja. Apa yang bisa kita berikan, ya kan, dari kurma atau dari makanan yang orang makan dengan makanan kita, bukan hanya sekedar itu, ya. Kemudian kita berusaha setiap hari itu ada yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga mereka bisa berbuka, makan dengan makanan kita. Nah, sungguhnya amal-amal ini sangat banyak sekali, ya. Tentu tidak mungkin untuk kita bahas pada pagi ini seluruhnya. Yang paling terpenting dari ini semua adalah di samping siyam, qiyam, qiraatul Quran, sedekah, kemudian umrah, i'tikaf, infak, kemudian kita mengintai malam Lailatul Qadar dengan qiyam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini dari amalan-amalan yang sangat dianjurkan bisa kita insyaallah nanti kita hidupkan di bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, umur yang panjang untuk bisa sama-sama kita isi hari-hari tersebut dengan ibadah-ibadah yang mulia, dengan ketaatan-ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.